Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Arianto dari SMK Mambaul Ihsan Muslim, mahasiswa PPG Universitas Negeri Malang, NIM 20315377263, program studi Teknik Komputer dan Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum saya memulai pelajaran, saya minta ketua kelas untuk diajak berdoa bersama. Silakan. Pelajaran dimulai, kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Saya memulai pelajaran untuk hari ini. Siapa yang tidak hadir? Tidak ada ya, ini semua ya. Oke, saya absen terlebih dahulu ya. Aditya Fahri Wafik, Fitrianti Permatasari, Adik. Muhammad Jawarul Komar, Muhammad Rifal Mireza, Suswati. Oke. Oke, pada pertemuan hari ini yaitu tanggal 17 bulan November 2020, saya akan mengajari kalian tentang basis data, utamanya tipe data. Sebelum kita mulai pelajaran, pada akan selalu mengingatkan karena di masa pandemi saat ini kalian harus selalu menjaga kesehatan. Ya, jangan lupa memakai masker, rajin cuci tangan. Kemanapun kalian jangan lupa untuk membawa hand sanitizer. Ya, ini harus ada di tas kalian. Kenapa? Kalau kalian tidak bisa menjaga kesehatan, saat ini banyak sekali orang yang terkena virus corona. Untuk kalian sebisa mungkin bisa memperhatikan kesehatan. Oke ya. Pada pertemuan minggu lalu saya sudah mengajari kalian tentang apa? Ada yang bisa membantu saya. Mari kita belajar tentang apa? Pak, kemarin ada Oke, sudah dipelajari kemarin atau masih ada yang belum dipahami? Sudah paham semua apa dengan pelajaran pada minggu kemarin? Sudah. Oke, berarti siap untuk belajar hari ini ya? Siap. Oke. Ini saya akan menjelaskan tentang tipe data. Materi ini masih menyambung atau punya hubungan yang sangat erat dengan materi yang kemarin ya. Jadi untuk membuat database kita harus paham dulu tentang perintah basis data atau SQL yang disebut dengan query language. Kemarin dibagi menjadi 3 ya. Ada DDL, ada DML, dan yang ketiga ada DCL. Untuk penggunaannya yang paling sering yaitu DML dan DDL. Untuk yang DCL ini jarang sekali digunakan.
untuk belajar hari ini? Siap. Semangat kan ya? Oke, kalau begitu kita mulai saja pelajaran hari ini. Saya akan mempresentasikan terlebih dahulu apa yang akan kita pelajari. Supaya kamu perhatikan di depan layar. Kamu perhatikan tampilan yang ada di depan. Ya. Tujuan pembelajaran. Kalian bisa baca yang ada di depan? Ya. Saya jelaskan. Ini yang pertama adalah menjelaskan tipe data dalam basis data. Tujuan yang kedua yaitu menjelaskan tipe data basis data sesuai dengan aplikasi DBMS. Yang ketiga, tipe data basis, menganalisis tipe data basis data. Yang keempat yaitu menjelaskan klarifikasi tipe data basis data. Yang kelima, menyajikan laporan tentang tipe data basis data. Ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini kalian bisa memahami? Saya. Jadi begini. Hari ini kita akan belajar macam-macam tentang tipe data. Tipe data itu setiap DBMS itu memiliki tipe data yang berbeda. Tapi bedanya itu tidak terlalu jauh, ya. Cuman beda-beda sedikit saja. Oke ya. DBMS kemarin apa? Manajemen sistem. Oke, benar ya. Jadi DBMS itu Database Management System. Contohnya ada Oracle ya kemarin, kemudian ada Microsoft Access, ada SQL Server, juga ada MySQL. Ya, kalian kemarin prakteknya pakai apa? Excel ya? Pakai Excel. Oke. Kita lanjut. Apa itu tipe data? Kira-kira di sini sudah paham nggak apa itu tipe data? Enggak. Apa itu tipe data? Ayo. Ada yang masih ingat nggak apa itu tipe data? Nah, kalian kelas 1 kemarin sudah pernah diajarin kan? Tapi lupa. Oke, kalau begitu saya akan menjabarkan lagi tentang tipe basis data. Klarifikasi data yang mengenalkan kompilator atau penerjemah bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data itu merupakan pengertian dari tipe data ya. Jadi gini, tipe data itu identik dengan klasifikasi atau jenis dari suatu informasi atau data tertentu. Setiap nilai yang dimanipulasi memiliki sebuah tipe data masing-masing. Sekarang kita belajar tipe data dengan MySQL ya. MySQL ini salah satu DBMS ya. MySQL adalah salah satu dari software database pertama yang bersifat open source. Jadi saya memilih menggunakan MySQL ini karena dia sifatnya open source. Open source itu bisa kamu gunakan tanpa harus berurusan dengan yang namanya lisensi. Ya, jadi saya pilih MySQL ini karena alasannya tadi adalah dia bersifat open source. Jadi kita tidak perlu berurusan dengan lisensi ya. Dan kelebihan dari MySQL ini kita juga bisa mengembangkan aplikasinya. Gitu ya. Oke. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang atribut pada MySQL. Ada 5. Yang pertama ada atribut M, yang kedua ada atribut D, yang ketiga ada atribut ini tandanya buka tutup kurung, kemudian yang keempat adalah atribut zero file, yang kelima adalah atribut unsigned. Oke ya.
Kamu bisa baca di depan? Bisa ya? Bisa. Oke. Kalau sudah bisa, perlu saya jelaskan lebih rinci lagi? Tidak. Kenapa tidak? Kau sudah paham ya? Oke. Ya, karena kemarin juga sudah saya kasihkan ya sedikit materinya. Jadi mungkin kalian hanya tinggal mengulang saja dari kelas 1 kemarin. Ya, tipe data yang pertama yaitu numerik. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan data numerik atau angka dengan karakteristik utama bahwa data tersebut dapat dikenai operasi aritmatika seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi tipe data numerik ini hanya bisa digunakan untuk menampung angka ya. Karena harus bisa membedakan nanti ya, tipe data itu macamnya ada banyak. Tipe data numerik itu macamnya ada 10 ya. Yang ditampilkan di sini baru 4. Yang pertama ada big in, yaitu digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif dengan jangkauan kurang lebih 9,22 kali 1018. Untuk ukurannya adalah 8 byte atau 64 byte. Yang kedua yaitu desimal, digunakan untuk menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif. Untuk jangkauannya bisa kamu lihat di sini ya. Oke. Yang ketiga ada double, yaitu digunakan untuk menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif presisi ganda. Yang keempat ada float, digunakan untuk menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif presisi tunggal. Tipe data numerik yang kelima yaitu int. Int ini singkatan dari integer ya. Digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Jangkauannya mulai dari min 2,147,483,648 sampai dengan 2,147,483,647. Ini panjang sekali ya ukurannya ya. Ukurannya 4 byte atau 32 byte. Yang keenam yaitu medium int, digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Jangkauannya juga ya bisa kamu baca atau mau kamu tulis ya. Kalau saya sih menyarankan kalian untuk mencatat supaya pelajaran ini kamu ingat. Kalau kamu nggak mau mencatat nanti cuma ada di kepala saja, akan hilang ya. Oke ya, dicatat ya. Ya, Pak. Yang ketujuh yaitu numerik merupakan sinonim dari desimal. Jadi yang ketujuh ini sinonim itu apa? Persamaan. Oke, benar. Jadi numerik sama desimal ini sama, sehingga tidak saya tuliskan lagi di sini. Kamu bisa lihat di catatan sebelumnya atau pelajaran yang sudah saya jelaskan tadi ya. Yang kedelapan yaitu real, merupakan sinonim dari double. Ini juga sama. Yang kesembilan yaitu small int, digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Jangkauannya bisa kamu lihat di sini. Nih, kamu tulis dulu ya. Udah. Oke, tipe data numerik yang ke-10 yaitu tiny int. Ya, digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif dengan jangkauan min 128 sampai dengan 127. Ukurannya yaitu 1 byte. Dari
10 data tipe ini yang sudah saya jelaskan semuanya digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Hanya saja jangkauannya yang berbeda. Yang berbeda ya. Semakin panjang jangkauannya maka semakin besar ukurannya. Jadi ketika kalian mau membuat tipe data untuk memasukkan misalnya memakai ini, kita lihat kegunaannya. Kalau memang tidak terlalu banyak ya berarti kita pakai yang paling kecil saja, misalnya adalah ini TIN ya, ini karena paling kecil. Tapi kalau memang membutuhkan banyak data maka kita bisa menggunakan data yang besar. Biasanya kalau di dalam pembuatan basis data itu yang sering dipakai adalah integer ya, integer. Oke, sebelum saya melanjutkan untuk tipe data yang berikutnya, tipe data nomor tadi sudah paham semua kan? Oke, masih semangat? Oke ya, kalau masih semangat kita lanjut pelajaran berikutnya. Tipe data berikutnya yaitu date and time. Tipe data date and time itu digunakan untuk menyimpan data, tanggal, dan waktu. Sudah jelas ya dari tipenya. Kalau date and time berarti digunakan untuk menyimpan data, tanggal, dan waktu. Tipe ini macamnya ada beberapa ya. Yang pertama yaitu date, digunakan untuk menyimpan data. Jangkauannya ini udah bisa kamu baca dan kamu lihat, kamu catat ya, jangan lupa. Yang kedua yaitu time, digunakan untuk menyimpan data waktu. Ini jangkauannya, oke ya, kamu catat. Tipe data date and time yang kedua yaitu time, digunakan untuk menyimpan data waktu. Jangkauannya ini, ya, ukurannya dari ampere. Coba kamu catat dulu. Kamu catat sudah. Ya, saya kalau sudah saya lanjut untuk jenis tipe data date and time berikutnya. Oke, tipe data yang ketiga yaitu date and time, digunakan untuk menyimpan data, tanggal, dan waktu. Jangkauannya ini. Oke, kamu catat juga. Yang keempat yaitu year, digunakan untuk menyimpan data tahun dari tanggal. Ini jangkauannya. Kamu catat juga ya? Ya. Oke. Paham untuk penjelasan saya tentang tipe data? Paham. Paham. Oke. Lanjut data berikutnya yaitu string atau karakter. Tipe data string digunakan untuk menyimpan data string atau karakter. Ciri utama data string adalah suatu data yang memungkinkan untuk dikenai operasi matematika seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Bedanya dengan tipe data string ini sangat berbeda dengan tipe data numerik ya. Kalau tipe data numerik itu digunakan untuk menyimpan data yang berbentuk angka. Kalau yang karakter atau string ini digunakan untuk menyimpan data berupa string atau karakter ya. Kamu bisa baca di sini. Oke? Paham kan? Data string itu ada 6. Yang pertama char, yang kedua varchar, yang ketiga ada t-text, yang keempat text, yang kelima adalah medium text, yang keenam adalah long text. Ya, ini kamu baca, kamu tulis. Oke, sudah. Ayo segera ditulis. Kegunaannya itu semua yaitu untuk menyimpan data string. Cuman jangkauannya saja yang berbeda-beda. Kalau char itu jangkauannya mulai dari bukan kosong ya, 0. Bedakan antara kosong dan 0 ya. 0 sampai dengan 255
Yang kedua yaitu varchar, sama juga menyimpan data string, ukurannya dinamis, jangkauannya yaitu 0 sampai 255 karakter, hampir sama dengan char ya. Cuman ini nanti kalau MySQL-nya versi 5 itu data jangkauannya lebih banyak daripada yang versi yang agak kemarin sih ya. Waktu pertemuan sebelumnya sudah saya minta untuk menginstal Exam ya. Exam itu juga menggunakan MySQL sebagai aplikasi database-nya dengan versi 5 kalau tidak salah kemarin saya. Kalau versi MySQL itu ada banyak, ada 4, ada 5. Kalau saya sekarang pakai yang 5. Oke, berikutnya yaitu tipe Tinitext. Ini sama juga, jangkauannya juga sama dengan char. Cuman kalau yang versi 4 sama versi 5 ada sedikit perbedaan. Yang keempat yaitu teks. Ini yang paling sering kali dipakai. Jadi ketika kalian membuat database itu saya sering melihat tipe data yang dipakai adalah teks. Kenapa ya kok yang sering dipakai itu teks? Nah, karena memang tipe data teks ini yang paling umum digunakan. Jangkauannya juga ya banyak gitu ya. Padahal ketika kalian membuat database itu juga harus diperhatikan kebutuhannya. Kalau memang butuhnya datanya banyak, ya pakai tipe data yang punya jangkauan banyak juga. Kalau kebutuhan datanya itu sedikit, ya kita pakai tipe data yang jangkauannya sedikit. Kenapa? Karena semakin banyak jangkauannya itu juga banyak memakan memori di komputer. Ya, jadi kita harus bisa menyesuaikan tipe data dengan kebutuhan. Oke, paham? Ya, kita tadi sudah belajar yaitu tipe data apa saja ya? String. Yang kedua, string. Yang ketiga, data. Oke ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu klasifikasi tipe data. Jadi tipe data ini diklasifikasikan menjadi yang pertama adalah tipe data primitif. Kenapa disebut tipe data primitif? Apakah tipe data ini ditemukan oleh orang zaman batu? Bukan seperti itu ya. Kita baca dulu ini pengertiannya, yaitu tipe data primitif adalah tipe data yang mampu menyimpan satu nilai tiap satu variabel. Tipe data primitif merupakan tipe data dasar yang sering dipakai untuk program. Contoh tipe data primitif adalah tipe numerik yaitu integer dan real, tipe data karakter atau char, dan tipe data boolean. Aplikasi tipe data yang kedua yaitu tipe data composite, yaitu tipe data ini merupakan tipe data yang dapat menampung banyak nilai, contohnya array, record atau string ya, image, date, time, object, subtract, dan enumerasi. Jadi klasifikasi tipe data itu ada dua. Yang pertama tipe data primitif, yang kedua adalah tipe data. Sudah paham dengan apa yang saya jelaskan tadi? Ya. Kalau sudah berarti saya kasih tugas dan praktek bisa mengerjakan. Bisa ya. Oke. Jadi tugas kalian nanti akan saya beri beberapa itu ya, kayak semacam tabel. Dan di mana tabelnya ini terdapat beberapa kolom, dan kolomnya itu butuh yang namanya tipe data. Jadi kalian nanti harus menentukan tipe datanya. Kira-kira yang cocok tipe data apa? Oke ya, bisa.
Bisa ya? Kalau bisa dibuka buku catatannya, oke, dan juga dinyalakan komputernya. Sekaligus kita nanti juga melanjutkan praktikum pada pertemuan. Coba kamu perhatikan ke bawah ya. Ini soal. Saya punya sebuah tabel. Oke, sebut saja ini tabelnya adalah tabel siswa. Tabel siswa ini punya beberapa kolom. Yang pertama ada NIS, kemudian nama, kemudian kelas, kemudian ada jurusan, kemudian ada alam. Untuk membuat tabel di MySQL itu kan kita butuh yang namanya tipe data ya. Ya kan? Di dalam kolom-kolom ini membutuhkan tipe data ya. Tipe data. Selanjutnya juga perlu diketahui ukurannya ya, ukuran. Oke. Kira-kira kalian bisa nggak menentukan ini kolom-kolom ini supaya memiliki tipe data dan ukuran? Bisa? Ya, bisa ya. Nah, kamu harus analisis, kamu identifikasi. Misalnya gini, NIS itu tipe data yang cocok itu apa? Kemudian jumlah ukurannya berapa? Jumlah ukurannya itu gini. Misal, ini contoh ya, kamu nggak boleh niru. NIS saya kasih tipe data teks. Kemudian ukurannya adalah 50. Ini contohnya. Kemudian nama tipe data teks ukurannya 100. Ini misal. Untuk bisa menganalisis tipe data dan ukuran, kamu harus melihat secara nyata kira-kira NIS itu tipe datanya yang cocok berapa, ukurannya berapa. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ukuran ini juga menentukan jumlah memori yang digunakan. Semakin besar ukuran yang dipakai, maka memorinya juga banyak yang dipakai. Sehingga ketika NIS itu kalian tahu kan apa? NIS apa? Nomor apa? Nomor induk siswa. Kalian punya nomor induk siswa kira-kira berapa ukurannya? 12. Berarti di sini 50 kebanyakan atau kurang? Kebanyakan. Harusnya berapa? 12. Oke, kita ganti 12 ya. Ini contoh. Berarti ukurannya 12 di sini. Untuk tipe datanya, kira-kira teks ini sudah benar atau enggak? Salah. Menurut kamu yang benar apa, Wati? Pakai jar. Kenapa kok pakai jar? Karena angka semua. Oke, jawaban seperti itu boleh juga ya. Tapi begini, kalau kita pakai jar, ini bisa menampung yaitu bilangan positif dan negatif. Sementara NIS saat ini adalah nomor yang unik, sehingga dia tidak mengandung angka. Kalau kita pakai apa? Varchar atau kita pakai teks, itu agak mubazir gitu ya. Oh, ini saya salah nulisnya, harusnya 12 bukan 15. Oke. Bisa untuk di sini sampai sini paham? Kalau begitu tipe data untuk kolom berikutnya kamu tentukan. Bisa? Bisa. Oke ya, bisa ya. Dan kalau begitu saya tunjuk salah satu dari kalian untuk mengisi tipe data dan jumlah ukurannya. Anda coba, kamu bisa? Bisa. Oke, coba dikerjakan ke depan.
Oke, kenapa tipe data untuk kolom nama kamu pilih baca? Karena baca bisa angka. Oh gitu. Gimana menurut teman-teman yang lain? Setuju dengan jawabannya Angga? Setuju. Setuju. Oke. Untuk yang lain juga sama ya? Untuk ukurannya 30. Sudah kamu perhatikan dengan baik? Sudah. Ayo coba nama kamu Aditya Fahri Wafik. Kira-kira berapa ukurannya? 15. 15. Berarti 30 ini masih bisa masuk ya? Untuk kelas juga. Oke, terima kasih Angga. Silakan kembali dulu. Ya. Jadi ini tadi jawaban dari teman kalian Angga. Ini bisa dikatakan benar, juga bisa dikatakan salah. Kenapa? Karena memang setiap ukuran ini setiap anak pasti punya pemikiran yang berbeda. Kalau menurut saya ini yang sudah bisa dipakai nama 30. Ya, batasnya memang 30. Kalau yang punya nama panjang gitu ya, biasanya terpotong. Gitu ya. Dan memang gimana lagi? Salahnya bikin nama ya yang Panjang-panjang. jangan terlalu panjang lah. Seperti contohnya nama saya, pendek sekali. Buka komputernya, kamu nyalakan examnya, kamu buka kembali database yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Kamu tambahkan tabel baru, yaitu tabel siswa dengan kolom NIS, nama, kelas, jurusan, dan alamat, serta tipe datanya. Ini seperti jawaban teman kalian yaitu Angga. Ukurannya juga seperti ini. Oke, bisa? Bisa? Ya. Oke, bisa ya? Oke, silakan dibuka komputernya. Oh, maksudnya dibuka examnya. Kalian kerjakan.
sudah menjelaskan tentang macam-macam tipe data di MySQL, kemudian klarifikasinya juga tadi ada dua ya, composite dan primitif. Praktek juga sudah, yaitu menentukan tipe data yang tepat untuk tabel siswa. Untuk pelajaran hari ini ada yang masih perlu dijelaskan lagi? Atau ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Pipit. Pak, apakah tipe data punya pengaruh terhadap pembuatan basis data? Apakah bisa basis data dibuat tanpa tipe data? Pertanyaan yang baik sekali dari Pipit. Kayak akan saya jawab. Jadi pengaruh tipe data terhadap basis data ini itu sangat besar. Jika kalian membuat basis data tanpa adanya tipe data, maka tidak akan bisa dibuat. Jadi ini, kalau kamu buat kolom saja tanpa ditentukan tipe data, tidak bisa. Ya, saya bilang tidak bisa. Karena tipe data ini menentukan apa yang akan kamu masukkan atau yang akan kamu simpan di dalam tipe data. Ya, jadi begini. Basis data itu kegunaannya sangat penting. Kalian pasti pernah kan pergi ke minimarket, contohnya ya Indomaret, Alfamart gitu ya. Kamu pasti pernah memperhatikan di bagian kasir ya. Ya, Pak. Itu ketika kalian beli, kemudian barangnya akan dilakukan scan, kemudian akan muncul daftar harga dan juga nama barangnya. Nah, itu merupakan salah satu contoh pemanfaatan basis data. Jadi kalau kamu nggak punya basis data, ya di aplikasi yang ada di kasir itu ya nggak akan bisa. Nah, kalian ini saya ajari untuk membuat basis data. Tujuannya juga untuk nanti membuat aplikasi seperti itu. Ya, jadi sangat penting sekali hubungannya dengan aplikasi juga. Basis data digunakan untuk menyimpan data-data yang akan kamu pakai. Contohnya itu tadi ya. Oke, sudah paham? Karena waktu sudah habis, maka saya ingin bertanya, apa yang kita dapatkan pada hari ini? Ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan atau merefleksikan pelajaran yang kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa membantu? Saya, Pak. Oke, nanti silakan. Tipe data akan menentukan domain nilai setiap kolom yang berisi argumen masing-masing yang dapat dimiliki prosedur atau fungsi. Oke, terima kasih. Pelajaran hari ini kita akhiri tanggal 17 ya. 17 November 2020 hari Selasa. Kita tutup. Sebelum ditutup, saya meminta ketua kelas untuk membimbing teman-teman